Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi awalan walhamdulillahi akhiran walhamdulillahi mustaghriqul mihamidi kulliha wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hasi ala ta'ati karim al-ghaffar an-nahi an ittiba'il hawa wa nafsi wa syaitan wa kulli dhar wa ala alihi as-sadatil athhar wa ashabihi al-akhyar al-abrar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan muqinin bi tauhidih mustajirin bi hasani ta'yidih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhul mustafa wa aminuhul mujtaba wa rasuluhul mab'utsu ila kafatil wara. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'il hasanata sayyi'atal hasanata tampuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Shadaqallahul azim. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, khatib mengajak kepada jamaah untuk senantiasa memperkuat dua hal, yakni rasa syukur dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur perlu kita perkuat karena sudah banyak nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, sampai-sampai kita tidak sanggup lagi untuk menghitungnya. Syukur menjadi bentuk nyata kita tahu diri dan tahu berterima kasih kepada Allah, sekaligus menyadari bahwa kita adalah seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan siapa-siapa, tanpa pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita siapa-siapa dan memiliki status kemuliaan lebih dari yang lain di sisi Allah adalah ketakwaan kita semata. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita terus berpacu meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan takwa kita dapat memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan sesama manusia. Takwa adalah kunci untuk mendapatkan ampunan Allah dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Takwa mampu menjadi pemicu peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah kita sebagai tugas utama kita di dunia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surah Zariyat ayat 26. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah bisa dilakukan maksimal dengan memanfaatkan momentum-momentum istimewa yang ada di setiap waktu dalam perjalanan hidup kita. Di antaranya adalah dengan memanfaatkan waktu-waktu yang khusus yang penuh dengan keberkahan seperti yang ada pada bulan Sya'ban ini, yaitu peringatan nisfu Sya'ban. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini khatib mengajak kita semua untuk menjadikan nisfu Sya'ban sebagai momentum peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah. Karena nisfu Sya'ban adalah waktu yang sangat istimewa. Keistimewaan ini banyak disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu yawmaha fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu fiha lidhurubi syamsi ila samai dunya fa yaqul ala min mustaghfirin fa aghfir lahu ala min mustarziqin fa arzuqahu ala min mubtala fa uafiyahu ala kada hatta yatali al-fajr. Ketika malam nisfu Sya'ban tiba, maka beribadahlah di malam harinya dan berpuasalah di siang harinya, sebab sungguh rahmat Allah turun ke dunia saat tenggelamnya matahari. Kemudian dia berfirman, manakah orang yang memohon ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni dosanya. Manakah orang yang meminta
meminta rizki kepadaku, maka akan aku beri dia rizki. Dan manakah orang yang sedang diuji dengan penyakit, maka akan aku beri dia kesembuhan. Ingatlah begini hingga fajar tiba. Hadis ini menjadi contoh nyata dari baginda Rasulullah SAW bagi umat Islam untuk menguatkan hubungan dengan Allah melalui ibadah di malam dan siang hari pada nisfu Sya'ban. Sebagai umatnya tentu menjadi kewajiban untuk meneladani dan menjalankan segala sunnah yang telah dilakukan oleh baginda Nabi. Bukan hanya dari segi jumlah ibadah yang dilakukan, namun juga penting untuk menjaga kualitas dari ibadah yang dilakukan. Maka untuk menjadikan ibadah kita berkualitas dan berkuantitas, khususnya pada bulan Sya'ban ini, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah dengan meningkatkan kesadaran dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ini kita bisa tanamkan dalam hati kita, maka kita akan menyadari bahwa menjalankan amal ibadah bukanlah hanya sekedar gugur kewajiban, namun lebih dari itu menjadi sebuah kebutuhan. Dengan rasa cinta inilah, maka dalam menjalankan segenap ibadah kita bisa melakukannya dengan tulus dan ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dalam sebuah ayat Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162 dan 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah hai Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Itulah yang diperintahkan kepadaku. Aku adalah orang pertama dalam kelompok orang yang muslim. Yang jemaat rahimakumullah. Nisfu Sya'ban juga bisa kita gunakan untuk memperbanyak doa dan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di malam itu kita dianjurkan untuk memanjatkan doa buat kita, buat diri kita, agar diberikan kemurahan rezeki untuk bekal beribadah, dikaruniakan panjang umur, sehat walafiat sampai berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, dan ditetapkan iman dan Islam kita hingga akan menjemput kita dalam keadaan tetap memegang kalimat tauhid. Itu semua dilakukan dengan harapan bahwa pada saat catatan amal kita dibawa ke langit pada pertengahan bulan Sya'ban, malaikat menyaksikan kita semua bersama-sama dalam majlis zikir dengan berbanyak zikir. Selain karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, sebagaimana bunyi Quran Al-Ahzab ayat 61. Juga karena dengan zikir sampai-sampai baginda Rasulullah SAW menggambarkan bahwa orang yang gemar berzikir akan memperoleh kedudukan yang sangat tinggi, lebih bernilai daripada sedekah emas dan perak, dan lebih utama daripada berjihad di medan laga. Hal ini tersebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa rafa'aha fi darajatikum wa khairil lakum min iqa'il dhahabi wal waraq wa khairil lakum min an talaqqa aduwakum fa tadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu wa ma huwa ya Rasulullah? Qala zikrullahi azza wa jalla. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku ceritakan kepada kalian tentang amal perbuatan yang terbaik bagi kalian dan tersuci di sisi Tuhan kalian, serta mengantarkan kalian kepada kedudukan yang tertinggi, dan lebih baik bagi kalian daripada menyingkahkan emas dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada kalian berperang melawan musuh kalian, lalu kalian tebas batang leher mereka dan mereka menebas batang leher kalian. Mereka pun bertanya, wahai Rasulullah, amalan apakah itu? Rasulullah SAW menjawab, yaitu zikrullah, banyak menyebut nama Allah. Selain asupan rohani berupa ilmu dan mempersiapkan mental kita, momentum nisfu Sya'ban juga bisa kita jadikan sarana untuk mempersiapkan fisik untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Kita harus memastikan kesehatan fisik benar-benar prima untuk memastikan ibadah dapat dilakukan dengan maksimal pula di bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban dalam bahasa Arab berasal dari kata syi'ab yang artinya rute atau jalan di atas gunung. Mana ini menggambarkan bagaimana kita menyiapkan fisik kita untuk mendaki jalan terjal menuju Ramadan. Tentunya butuh latihan dan persiapan fisik serta mental yang kuat jika kita ingin sampai pada puncak Ramadan. Latihan fisik bisa kita lakukan dengan mulai melatih diri berpuasa di bulan Sya'ban untuk membiasakan diri sehingga nantinya pada bulan Ramadan kita sudah terbiasa selama 1 bulan penuh berpuasa.
muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari semua itu penting pula untuk menata niat kita dengan baik dalam menjalankan semua ibadah ini. Niat menjadi fondasi awal yang akan menentukan kualitas ibadah yang kita lakukan. Sebanyak apapun ibadah yang dilakukan, jika memiliki niat yang salah, seperti karena mengharapkan pujian manusia, maka semua itu akan sia-sia. Semua ibadah harus lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Diibaratkan ibadah yang kita lakukan hanyalah berupa angka nol. Sebanyak apapun angka nol berderet, tetap tidak ada nilainya jika tidak ada angka selain nol depan deretan itu. Angka nol yang ada akan bernilai ketika angka 1 sampai 9 kita letakkan di depan deretan nol tadi. Jadi ibadah kita akan bernilai dan bermakna jika semua itu kita awali dengan niat yang baik dan benar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga pada momentum Syaban ini kita akan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan dengan selamat. Sampaikanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukuruhu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bi salati wa salami ala nabiyil karim. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa alaina ma'ruf bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adina syirka wal musyrikin wa ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin wa damir a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma fa'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma syara minha wa ma qadan an baladina Indonesia khassah wa sairi budanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innahu ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum